Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lulu Handayani SBD. Saya bertugas di instansi SMK Al-Ghazali Mirit, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya mau menayangkan mengenai video pembelajaran, yaitu untuk mapel produk kreatif dan kewirausahaan untuk kelas 11 semester ganjil dengan materi desain dan kemasan produk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan, prototipe, dan pembuatan kemasan produk kreatif. Kompetensi dasar 3.4 menganalisis konsep desain atau contoh dan kemasan produk barang dan jasa. 4.4 membuat desain atau contoh dan kemasan produk barang ataupun jasa. Selanjutnya adalah indikator pencapaian kompetensi. 3.4.4 menganalisis konsep desain kemasan produk. 4.4.2 membuat desain kemasan produk. Tujuan pembelajaran: setelah melalui tahapan pembelajaran model project based learning dengan pendekatan saintifik, peserta didik mampu yang pertama menganalisis konsep desain kemasan produk, yang kedua adalah membuat desain kemasan produk. Penilaian pembelajaran yang pertama adalah berupa tekniknya, yaitu non-tes dan tes. Yang kedua adalah bentuk penilaiannya, berupa bentuk penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Aturan kelas kita: yang pertama, dengarkan orang yang sedang berbicara. Yang kedua, angkat tangan ketika ingin menyela pembicaraan. Yang ketiga, berbicara langsung ke pokok masalah. Yang keempat, tetap semangat dalam belajar. Sedangkan yang kelima, saling mendukung dan saling menguatkan. Untuk waktu diskusi adalah 30 menit dan waktu presentasi 10 menit per kelompok. Untuk motivasi dalam mempelajari desain dan kemasan produk, yaitu bahwa tanpa adanya kemasan, suatu produk akan terlihat kurang menarik, dan dengan adanya kemasan produk juga dapat menjadi pengaman suatu produk. Pengertian desain produk: desain produk merupakan terjemahan dari industri desain, di mana desain produk bisa disebut juga dengan desain kemasan, yaitu sebuah ide, pengembangan konsep, pengujian, dan pelaksanaan manufaktur atau jasa. Bagian-bagian dalam desain produk: yang pertama adalah mendesain produk yang benar-benar baru, sedangkan yang kedua adalah mendesain atau memodifikasi produk yang sudah ada. Maksud dan tujuan desain produk: bahwa desain produk mempunyai maksud dan tujuan untuk membantu perusahaan dalam menciptakan dan mengembangkan produk baru atau untuk menjamin hasil produksi yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Untuk manfaat dari desain produk: yang pertama adalah menghindari kegagalan yang mungkin terjadi dalam pembuatan suatu produk. Yang kedua, memilih metode yang paling baik dan ekonomis dalam pembuatan produk. Yang ketiga, menentukan standarisasi atau spesifikasi produk yang dibuat. Yang keempat, menghitung biaya dan menentukan harga produk yang dibuat. Sedangkan yang kelima adalah mengetahui kelayakan produk. Untuk tujuan desain produk: yang pertama adalah sebagai identitas, yang kedua adalah untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan mempunyai nilai jual yang tinggi, yang ketiga adalah untuk menghasilkan produk yang tren pada masanya, sedangkan yang keempat adalah untuk membuat produk dengan biaya seminimal mungkin. Fungsi desain produk: fungsi dari desain produk: yang pertama adalah identitas dari produk itu sendiri, yang kedua sebagai pelindung produk, sedangkan yang ketiga adalah sebagai penambah nilai jual suatu produk. Kemasan produk: bahwa kemasan merupakan desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Kemasan digunakan untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan,
menyimpan, mengidentifikasi, dan membedakan sebuah produk di pasar. Fungsi kemasan produk. Menurut Shimamura 2007 mengemukakan pengemasan mempunyai dua fungsi. Pertama adalah sebagai fungsi protektif, yang kedua adalah sebagai fungsi promosional. Sedangkan selain berfungsi sebagai media pemasaran, kemasan juga memiliki beberapa fungsi lain. Yang pertama sebagai pelindung produk, yang kedua memperkuat citra produk, dan yang ketiga adalah kombinasi dari keduanya. Tujuan kemasan produk. Menurut Lau dan Kimber 2007, tujuan dari kemasan dan pelabelan kemasan antara lain, yang pertama adalah sebagai physical protection, yang kedua adalah sebagai barrier protection, sedangkan yang ketiga adalah sebagai containment or agglomeration. Yang keempat adalah sebagai information transmission, yang kelima adalah sebagai reducing thief, yang keenam adalah marketing, sedangkan yang ketujuh adalah sebagai convenience. Klasifikasi dari kemasan berdasarkan frekuensi dari pemakaian. Yang pertama adalah kemasan sekali pakai, yang kedua adalah kemasan yang dapat dipakai berulang kali, sedangkan yang ketiga adalah kemasan atau wadah yang tidak dibuang atau dikembalikan oleh konsumen. Berdasarkan struktur sistem kemas, yang pertama adalah kemasan primer, yang kedua adalah kemasan sekunder, dan yang ketiga adalah kemasan tersier. Selanjutnya adalah berdasarkan sifat kekakuan bahan kemasan. Yang pertama adalah kemasan fleksibel, yang kedua adalah kemasan kaku, dan yang ketiga adalah kemasan semi kaku atau semi fleksibel. Berdasarkan sifat perlindungan terhadap lingkungan, yang pertama adalah kemasan hermetis, yang kedua adalah kemasan tahan cahaya, sedangkan yang ketiga adalah kemasan tahan suhu tinggi. Berdasarkan tingkat kesiapan pakai atau perakitan, yang pertama adalah wadah siap pakai, sedangkan yang kedua adalah wadah siap dirakit atau wadah lipatan. Jenis-jenis kemasan produk. Jenis-jenis kemasan yang tersedia saat ini adalah yang pertama kemasan kertas, kedua adalah kemasan gelas, ketiga adalah kemasan logam, sedangkan keempat adalah kemasan plastik, kelima adalah komposit, sedangkan yang keenam adalah edible packing, sedangkan yang ketujuh adalah blood gradable packing. Syarat kemasan produk. Yang pertama adalah tidak beracun, yang kedua adalah bahwa bahan kemasan tidak mengganggu kesehatan manusia, yang ketiga adalah harus cocok dengan bahan yang dikemas, yang keempat adalah kemasan yang dipilih harus cocok dengan produk yang dikemas, yang kelima adalah sanitasi dan syarat kesehatan terjamin, keenam adalah tidak boleh digunakan bila dianggap tidak dapat menjamin sanitasi, yang ketujuh adalah dapat mencegah pemalsuan. Kedelapan adalah bahwa kemasan juga berfungsi sebagai pengaman. Kesembilan, kemudahan membuka dan menutup. Kesepuluh adalah pada umumnya konsumen akan memilih produk dengan kemasan yang mudah dibuka dan ditutup. Kesebelas adalah kemudahan dan keamanan dalam mengeluarkan isi produk. Kedua belas adalah kemudahan dan keamanan dalam mengeluarkan isi perlu dipertimbangkan sehingga isi kemasan dapat diambil dengan mudah dan aman. Ketiga belas adalah kemudahan pembuangan kemasan bekas. Yang ke-14, pada umumnya kemasan bekas adalah sampah. Yang ke-15 adalah ukuran kemasan berhubungan sangat erat dengan penanganan selanjutnya. Ke-16 adalah kemasan harus memiliki penampilan yang menarik. Sedangkan yang ke-17 adalah bahwa syarat khusus yang perlu diperhatikan adalah iklim daerah pemasaran, yaitu tropis atau subtropis, kelembabannya, dan lain sebagainya. Yang kemasan produk, bahwa merancang atau mendesain sebuah kemasan produk tergantung pada tingkat kreativitas dari desainernya. Beberapa hal tersebut antara lain, yang pertama adalah label harus mudah dimengerti, yang kedua adalah terdapat informasi yang relevan. Hal yang wajib tercantum dalam sebuah label produk, pertama nama produk, dua stempel, tiga komposisi, yang keempat neto, yang kelima nama produsen, keenam nama distributor, ketujuh adalah nomor registrasi, kedelapan logo halal, kesembilan kode produksi, yang kesepuluh adalah waktu kadaluarsa. Standar desain kemasan produk.
SNI berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. SNI bersifat sukarela untuk dipakai dan ditetapkan oleh pelaku usaha sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 102 tahun 2000. Model kemasan produk kreatif. Menurut Kotler 2003, terdapat 6 faktor yang berpengaruh dalam menentukan kemasan produk, antara lain yang pertama adalah warna, yang kedua adalah bahan, sedangkan yang ketiga adalah bentuk, yang keempat adalah ukuran, sedangkan yang kelima adalah logo, dan yang keenam adalah tipografi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.